Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar? Terdengar, Ustadz. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar? Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Pak. Ya, pakai alam ini. Oh, Masya Allah. Jauh ya? Ya. Alhamdulillah. Kita mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu, Ayah Bunda, Ananda, semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertatap muka walaupun saling berjauhan untuk komunikasi seputar rencana keberangkatan kita ke Kairo, Mesir, yang sempat beberapa kali adanya ketertundaan ya, yang mungkin sebagian dari sini ada yang seharusnya berangkat di bulan Oktober kemarin, akan tetapi karena kondisi visa, maka akhirnya di reschedule ulang, dan mudah-mudahan Allah tetap berikan keridhoannya dan kemudahan bagi kita semua yang ingin melanjutkan sekolah di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adikku sekalian, ada beberapa hal yang sekiranya ingin kami sampaikan, dan juga bagi Bapak Ibu nanti dipersilahkan apabila ada pertanyaan, karena insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan tetap bersama untuk membahas seputar persiapan keberangkatan kita ke Kairo, Mesir. Berikut update perkembangan terkini ya seputar visa dan lain sebagainya. Ingin saya berikan pendahuluan terlebih dahulu mengenai kondisi terkini di Kairo, Mesir, bahwa saat ini kondisi cuaca di Mesir sudah memasuki musim dingin. Jadi insya Allah nanti Ananda yang akan berangkat untuk di keberangkatan terdekat, baik itu di November ataupun mungkin ada yang di Desember nanti, akan masuk ke dalam musim dingin. Dan biasanya puncak-puncak musim dingin itu ada di bulan Desember dan Januari. Jadi jangan sampai nanti Ananda kaget ya, terutama dalam hal cuaca, karena beberapa kali kami melihat bagi Ananda yang berangkat di puncak-puncaknya musim, seperti kemarin di puncak musim panas contohnya di bulan Juni, itu kan puncak musim panas tuh sampai 40 berapa ya, 45 apa ya, 46. Nah itu karena tidak ada kesiapan akhirnya kaget dan kurang enak badan ya, agak sakit gitu. Nah jangan sampai nanti juga akan terjadi pada Ananda yang akan berangkat di bulan-bulan ini, bulan baik di November ataupun di Desember. Ada beberapa persiapan mungkin yang perlu dilakukan oleh Ananda, juga untuk orang tua terutama. Yang pertama mungkin dari sisi persiapan logistik ya, obat-obatan mungkin itu diperlukan. Obat-obatan diperlukan. Walaupun di Kairo banyak juga obat-obatan seperti yang ada di kita, seperti misalnya Panadol ya, kemudian obat-obatan yang populer lah, cukup populer di negeri kita, akan tetapi dosisnya mungkin agak berbeda dengan obat-obatan yang tersedia di Indonesia. Jadi baiknya nanti pada saat keberangkatan juga dipersiapkan obat-obatan secukupnya. Jadi misalnya yang biasa
sakit kepala pakai obat apa, misalnya Panadol, misalnya, maka agar dibawa Panadolnya. Kemudian yang biasa sakit perut pakai obatnya apa gitu ya, itu dibawa. Apalagi ada obat-obatan khusus yang harus melalui resep dari dokter, itu harus dibawa oleh masing-masing. Ya, walaupun nanti sebenarnya di sana ada obat-obatan yang dijual, atau bahkan mungkin apabila harus dilakukan perawatan, itu di Rumah Sakit Al-Azhar itu insya Allah akan diberikan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Al-Azhar. Akan tetapi kami sarankan memang khusus di Ananda yang baru berangkat, ya sekitar 3 bulan atau 4 bulan kedatangan di Kairo, hendaknya kalaupun harus meminum obat, itu hendaknya meminum obat dari obat-obatan yang dibawa oleh Ananda pada saat keberangkatan. Jadi itu yang poin pertama ya. Poin yang kedua, karena proses keberangkatan insya Allah akan kita laksanakan dalam waktu dekat ya. Karena tinggal menghitung hari, tinggal menghitung pekan, tinggal menghitung tidak terlalu lama lah insya Allah. Jadi tetap semangat itu harus ada, khususnya pada Ananda yang akan berangkat. Ya, jadi keberangkatan itu Ananda harus tetap dalam posisi semangat. Semangat, jangan sampai putus asa, dan semangat ini harus berkesinambungan, jangan sampai di awal semangat, besok-besok lesu gitu. Tiba-tiba mau, udahlah sekolah di Indonesia aja, misalnya begitu, jangan. Kalau sudah punya niat yang kuat, maka harus dibarengi dengan sesuatu yang nyata ya. Sebagaimana kalau dalam Al-Quran disebutkan faida azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kalian punya niatan yang kuat, maka melangkahnya aja, maka bertawakal kepada Allah. Jadi tetap melangkah, kemudian lanjutkan perjalanan, insya Allah itu akan menjadi keberkahan dunia akhirat, baik untuk Ananda yang menjalani ataupun untuk orang tua yang ditinggalkan. Yang kedua adalah semangat. Kemudian yang berikutnya, karena keberangkatan sudah semakin dekat, maka hendaknya kembali fokus pada persiapan bahasa. Persiapan bahasa ini sangat diperlukan karena kita akan tinggal di negara yang bukan berbahasa Indonesia, apalagi belajar di negara yang negara tersebut tidak menggunakan bahasa Indonesia, yaitu bahasa Arab. Maka persiapan bahasa itu sangat diperlukan. Bukan hanya saat ini sebetulnya, bahkan Rasulullah SAW itu pernah menyuruh kepada Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Yahudi pada saat itu, karena beliau akan diperintahkan untuk mendalami ke perkampungan Yahudi. Ya, apalagi kita yang ingin belajar di Mesir, maka persiapan bahasa itu dari sejak dini sudah diperlukan ya. Sejak dini sudah diperlukan. Baik itu bahasa Arab dalam ucapan, jadi mulai saat ini sudah mulai dibiasakan lidah kita agar tidak keluh, agar tidak kaku, itu tetap membiasakan diri dengan bahasa Arab baik ucapan, kemudian biasa mendengar, kemudian menyimak. Itu latihan-latihan kecil itu insya Allah sangat membantu. Karena apa? Karena nanti ketika Ananda sudah tiba di Kairo dan pemberkasan sudah selesai, maka nanti Ananda akan diikut sertakan untuk ujian penempatan kelas. Namanya placement test di sana. Nah, placement test itulah yang justru akan menentukan Ananda akan dapat di kelas berapa. Maka Al-Azhar itu hebatnya atau uniknya atau perbedaan antara Al-Azhar dengan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah Al-Azhar sangat menghargai kemampuan masing-masing siswa, bukan dari ijazah yang dibawa oleh Ananda ke Kairo, bukan dari masa tinggal. Jadi bisa jadi ketika Ananda berangkat di bulan-bulan ini, misalnya di bulan November, bulan Desember, atau bulan Januari atau Februari, itu bisa jadi mengalahkan teman-teman yang sudah berangkat lebih awal.
yang berangkat di bulan Juni kemarin bahkan bisa jadi terlewati begitu. Itu dari mana? Dari hasil ujian penempatan kelas yang akan Ananda hadapi nanti. Oleh sebab itu, kemampuan bahasa, baik itu secara lisan ataupun mendengar ataupun tulisan. Nah, tulisan ini juga yang harus menjadi konsentrasi Ananda untuk bekal ke Kairo nanti. Karena tidak semua guru ya betah dengan membaca tulisan yang acakadul ya, yang berantakan. Seperti misalnya kalau saya jadi seorang guru, kemudian saya mengadakan tes, kemudian murid-murid saya memberikan jawaban dengan tulisan yang tidak terbaca, mungkin saya akan agak males gitu bacanya. Cuma bahkan mungkin menebak-nebak, oh ini benar ya, ini salah gitu ya. Akhirnya mereka tidak konsentrasi untuk memberikan nilai. Maka tulisan itu juga akan menjadi penentu. Jadi yang biasa kita menulis dalam bahasa Indonesia, usahakan sudah mulai melatih diri untuk menulis dalam bahasa Arab. Agar tulisan itu terlihat rapi, terlihat bagus, terlihat indah. Jadi pada saat dibaca oleh orang lain, mereka tetap betah dengan tulisan kita dan menikmati apa yang mereka baca. Kemudian juga terkait dengan bahasa adalah grammar ya, grammar dalam bahasa Inggris. Mungkin kalau di bahasa Arabnya itu nahu sorof ya, lebih ke arah nahu sorof, balagoh, mantik itu juga harus dipelajari dari sekarang. Ya, sedang ini baru itu yang juga menjadi poin-poin tersendiri yang akan diuji pada saat ujian penempatan kelas nanti. Jadi usahakan terutama bagi teman-teman yang mungkin kalau yang dari pondok pesantren mungkin sudah terbiasa dengan nahwu shorof, tapi juga jangan sampai lengah. Karena bisa jadi teman-teman yang belum pernah menikmati pondok pesantren, akan tetapi dia punya semangat dan fokus dalam belajar, bisa jadi akan mengalahkan teman-teman yang dari pondok pesantren. Jadi nahwu shorof itu juga jadi poin penting dalam hal mengikuti ujian. Gitu. Kemudian yang terakhir mungkin adalah hafalan Al-Quran. Hafalan Al-Quran ini saya yakin adik-adik sudah banyak yang hafal ya. Saya sudah berapa kali melihat adik-adik yang mendaftar ini, ada yang 30 juz, ada yang 25 juz, ada yang 20 juz, ada yang cuma 10 juz, ada yang 3 juz, ada yang 1 juz, bahkan ada yang tidak nyampai 1 juz, hanya beberapa surat saja. Nah, semua itu insya Allah akan menjadi kredit poin buat kita semua, buat Ananda nanti yang akan mengikuti ujian penempatan kelas nanti. Mereka tidak menargetkan hafal harus berapa juz, tidak. Pada saat ujian penempatan kelas, akan tetapi mereka akan bertanya, ente hafal berapa juz? Gitu. Nah, kalau misalnya kita bilang hafal 30 juz, berarti nanti akan diuji secara acak 30 juz tadi. Kalau yang kita bilang, oh saya hafal hanya 3 juz, maka 3 juz itulah yang akan diuji, tidak keluar dari situ. Oh saya hafal hanya 1 juz, maka 1 juz itulah yang, oh saya hafal 1 juz tapi di juz 30, enggak apa-apa juga, nanti itu yang akan diuji. Yang terpenting adalah, yang kita sebut bahwa kita hafal, itu kita harus bisa mempertanggungjawabkan itu pada saat dosen memberikan soal gitu ya. Jadi jangan sampai kita bilang 3 juz, kemudian ketika ditanya soal pertama kita tidak bisa melanjutkan, soal kedua tidak bisa melanjutkan, soal ketiga kita bisa melanjutkan tapi setengah-setengah gitu, terhenti gitu. Itu jangan sampai. Usahakan harus mutkin. Mutkinnya di mana? Mutkinnya di juz yang kita hafal. Gitu. Enggak perlu banyaknya, tapi mutkinnya akan diperlukan. Nah, kemudian hafalan Quran yang akan dites itu bukan cuma sekedar lisan, akan tetapi juga tulisan. Tulisan itulah yang seringkali teman-teman yang hafal Al-Quran dari Indonesia itu agak lemah tulisannya.
Maka dari saat ini sudah mulai dilatih menulis ayat-ayat Al-Qur'an secara hafalan gitu. Kita hafal apa ya? Misalnya kita hafal surat Al-Kahfi misalnya. Nah, itu kita harus tulis surat Al-Kahfinya dalam bahasa Arab, dalam ayat-ayat Al-Qur'an secara tulisan. Gitu. Kita surat apa misalnya nanti akan diuji oleh dosen ya, teruskan apa tatma'una ayyuminu lakum waqad kana fariqum minhum. Kemudian nah, terus kita diminta untuk melanjutkan baik secara tulisan, secara lisan ataupun secara tulisan. Nah, tulisan inilah yang harus dilatih dari saat ini. Jadi kita hafal Al-Baqarah misalnya, kita tulis Al-Baqarah pelan-pelan. Nanti pada waktu-waktu yang senggang mulai ditulis itu. Nah, jadi itulah mungkin persiapan untuk kita dalam melangkah menuju ke Kairo, Mesir. Walaupun nanti di asrama akan ada bimbingan intensif untuk persiapan menghadapi ujian penempatan kelas. Akan tetapi alangkah baiknya bila kita sudah melengkapi persiapan tersebut dari saat ini sebelum keberangkatan. Gitu ya. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, adik-adikku yang dirahmati Allah, beralih ke info berikutnya mengenai persiapan keberangkatan kita ke Kairo. Jadi saat ini ada beberapa persyaratan tambahan ya. Ini sudah berlaku sejak beberapa bulan kemarin, yaitu adanya letter of acceptance. Jadi LOA kalau kita biasa sebut. LOA ini adalah surat keterangan dari Al-Azhar bahwa ananda yang bersangkutan itu sudah diterima di Ma'had Al-Azhar Kairo, Mesir. Nah, LOA itulah yang nanti akan kita bawa sebagai persyaratan tambahan di Kementerian Agama Pusat di Jakarta. Gitu. Kalau sebelum-sebelumnya, Rekom Kemenak itu hanya prosesnya di Jakarta. Kita melampirkan rekomendasi dari Kanwil Kemenak di daerah masing-masing, harus surat dari pengantar dari sekolah asal, surat pernyataan dari kedua orang tua, kemudian KTP kedua orang tua, kemudian ijazah terakhir yang dilegalisir, dengan surat permohonan yang kami buat dari Darul Arifin. Nah, akan tetapi ada tambahan tersendiri. Tambahan terbaru yaitu harus adanya LOA. LOA itu insya Allah kami yang melakukan prosesnya di Kairo, kemudian nanti setelah LOA itu turun, baru kita ajukan ke Kementerian Agama, nanti Kementerian Agama baru memberikan rekomendasi untuk dikirim ke KBRI yang ada di Kairo. Jadi LOA itu yang sudah kita proses akan tetapi belum turun. Nah, kemudian persiapan lainnya untuk masalah pribadi yaitu kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen itu tidak hanya dibutuhkan di Indonesia, akan tetapi juga ada beberapa dokumen yang diperlukan pada saat kita, ya Ananda, sudah berada di Kairo. Kemarin ada beberapa siswa yang kelupaan tidak membawa dokumen sama sekali. Jadi akhirnya harus mengirimkan dokumen-dokumen dalam bentuk PDF di sini, kemudian dikirim ke Kairo, kemudian akhirnya di Kairo untuk mempersingkat waktu di print. Jadi harus dibawa ya, seperti misalnya foto, dicuci fotonya, dibawa ke Kairo nanti, ijazah terakhir negara, semuanya fotokopi. Kakaknya difotokopi, kemudian KTP orang tua difotokopi, kemudian harus bawa materai. Materai yang 10.000 itu kegunaannya untuk persyaratan administratif di bagian konsuler di KBRI Kairo. Nah, itu dokumen-dokumen yang perlu dibawa oleh Ananda. Ya. Kemudian yang terakhir adalah persiapan keberangkatan kita. Ada di awal kita sudah
lakukan perencanaan keberangkatan, kalau tidak salah itu di 18 Oktober ya. Kemudian mundur lagi. Kemudian sampai saat ini banyak sekali WA yang masuk ke saya ya, terutama bagi orang tua yang akan yang seharusnya berangkat di Oktober, tapi karena sampai November ini belum ada kejelasan, akhirnya ya hampir tiap waktu masuk WA ke saya. Maka inisiatif kami untuk membuatkan Zoom ini untuk memberitahukan bahwa sampai saat ini hanya ada beberapa visa yang sudah di-approve. Jadi entah apa yang terjadi di kedutaan sejak pergantian konsuler ya, kepala konsuler itu agak lama ya, bukan agak lama, memang lama sekali untuk proses visanya. Kalau sebelum-sebelumnya proses visa itu kisaran 15 sampai 25 hari. Jadi kita mengajukan ke kedutaan, kemudian kedutaan mengirimkan telex ke Kairo, kemudian sudah dijawab, kemudian baru dapat approvalnya kita majukan ke kedutaan lagi, kemudian nanti dicap langsung 15 sampai 25 hari kelar. Akan tetapi yang belakangan ini sejak adanya pergantian tadi, yang biasanya 25 hari maksimal ini sampai 2 bulan pun belum keluar. Dan baru kemarin kita dapat approvalnya ada beberapa nama. Akan tetapi kami mendapatkan tawaran dari pihak di Kairo untuk mengganti permohonan visa itu dengan visa namanya visa on arrival, VOA ya, visa on arrival. Jadi kita ajukan permohonannya, kemudian nanti setelah disetujui baru dikirim ke kami, kemudian nanti baru kita berangkat. Nah, ada beberapa perbedaan antara visa yang dikeluarkan di kedutaan dengan visa approval. Ya, ini harus saya sampaikan ke Bapak Ibu karena terkait dengan jadwal keberangkatan. Kalau jadwal keberangkatan untuk visa yang dikeluarkan oleh kedutaan, itu kita punya waktu sekitar 3 bulan sebelum berangkat. Artinya kalau visa itu dicap di tanggal 1 November misalnya, maka kita bisa memilih keberangkatan sampai 3 bulan ke depan. Jadi 1 November, 1 Desember, 1 Januari, 1 Februari. Kita bisa berangkat di bulan Januari, kita bisa berangkat di bulan Februari, walaupun visa itu sudah keluar. Seperti yang sudah kemarin. Jadi kemarin yang kita berangkatkan itu, yang mereka memilih berangkatnya di akhir sebelum visa itu habis. Nah, akan tetapi visa approval berbeda dengan visa approval. Semua yang keberangkatan di Oktober ini, itu kami sudah ajukan visa approval. Dan keberangkatan di Desember pun kita sudah ajukan visa approval. Nah, perbedaannya adalah kalau visa approval ini, visa on arrival ini prosesnya itu hanya maksimal 15 hari. 15 hari. Akan tetapi ketika sudah disetujui, di-approve, maka kita harus berangkat tidak boleh lebih dari 1 bulan atau 30 hari sejak visa itu disetujui ya dari Kairo gitu. Maka ini yang akan jadi pertimbangan kita. Kami harus sampaikan bahwa nanti informasinya visa approval itu insya Allah akan kita dapatkan visa on arrival itu akan kita dapatkan di kisaran tanggal 10 sampai tanggal 20 ya, tanggal 18 lah, tanggal 10 tanggal 18 gitu antara itu. Maka kita sudah harus pastikan keberangkatan kita jangan sampai lebih dari 30 hari sejak visa kita di-approve dari Kairo. Oleh sebab itu, rencana kami untuk keberangkatan saat ini ada sekitar 20 sekian orang. Itu insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan lakukan keberangkatan di kisaran tanggal 18 sampai 20
18 atau 20 gitu. Sekitar itu. Jadi di kisaran 18. Kalau misalnya visa itu datang lebih awal, maka insya Allah kita akan lakukan keberangkatan di tanggal 15. Tapi kalau visa itu agak belakangan, maka kita akan lakukan keberangkatan di tanggal 18 atau 20. Oleh sebab itu, ini juga menjadi jawaban bagi teman-teman yang bertanya kapan kita berangkat begitu. Memang terkait dengan jadwal masing-masing ya, ada yang pengen balik dulu ke Kalimantan, ada yang pengen pulang dulu ke kampung, ada yang tetap mau ke Jakarta gitu ya. Nah, ini bisa diantisipasi atau disiasati keberangkatan kita insya Allah yang terdekat itu adalah di tanggal 15. Mudah-mudahan kalau visa dalam waktu pekan ini keluar. Jadi apabila visa itu keluar sebelum tanggal 12, maka insya Allah tanggal 15 kita akan berangkat. Tapi kalau misalnya akhir, kita masukkan di tanggal 18 atau 20. Atau nanti kita akan pecah keberangkatannya menjadi beberapa ini grup ya. Biasanya di 2 grup. Kayak seperti bulan-bulan yang lalu pun seperti itu. Jadi dipecah, ada yang di grup pertengahan, ada yang di grup akhir gitu. Karena nanti masing-masing dari kita punya jadwal tersendiri yang bisa menyesuaikan dari jadwal keberangkatan tersebut. Jadi seperti itu informasi yang dapat saya sampaikan untuk sementara waktu. Insya Allah nanti setelah visa itu terbit, kita akan tetap japri ke masing-masing wali siswa. Yang terpenting nanti kita tidak punya waktu yang cukup banyak apabila visa itu sudah terbit. Oleh sebab itu mohon dipersiapkan juga karena terkait dengan tiket, terkait dengan pembayaran visa dan lain sebagainya, maka nanti mohon disiapkan juga dana-dananya bagi yang belum melakukan pelunasan. Adapun yang sudah lunas sih sudah tinggal berangkat aja. Insyaallah ya, yang penting tinggal disesuaikan dengan tanggal keberangkatannya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian silahkan kalau ingin bertanya bisa lewat ruang chat atau langsung dibuka mic-nya, langsung bertanya karena kesempatan ini kita gunakan untuk ruang tanya jawab juga. Silakan bila ada yang ingin bertanya. Boleh? Tanya Ustaz. Boleh, siapa ini? Dari Ahmad Suroso. Ahlan wa sahlan Ustaz, gimana? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz memberikan penjelasan bahwa sekarang ini di Mesir musimnya dingin. Nah, kira-kira persiapan baju apa yang bisa kita siapkan untuk Ananda supaya nanti ketika pergantian Muslim itu tidak menjadikan masalah di sana. Terus yang kedua, kebutuhan baju untuk Ananda itu sebenarnya berapa banyak untuk bisa katakanlah dipakai di sana? Apakah cukup 2 atau 3 atau berapa? Mungkin informasinya begitu. Yang ketiga, masalah biaya, apakah dengan visa arrival ini kemudian ada penambahan atau seperti apa? Tapi itu saja, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai musim dingin persiapannya itu mohon agak diperbanyak nanti. Pertama masalah obat-obatan. Obat-obatan itu kalau musim dingin tidak jauh dari demam, flu, ya, batuk, kemudian gatal-gatal ya. Gatal-gatal itu karena musim dingin itu kering. Jadi semua kulit di tubuh kita tuh cairannya tidak terasa keluar habis, maka dibutuhkan semacam pelembab ya, kalau itu pelembab. Kemudian di sana Ananda diinformasikan untuk selalu makan buah-buahan ya, vitamin C, karena seperti jeruk itu bagus sekali di sana dan murah ya di sana. Itu persiapan dari sisi obat-obatan. Kemudian kalau mau bawa selimut juga bisa, kemudian bawa jaket, bawa
sweater ya, kaos kaki, terus baju-baju tebal. Tapi perlu diingat itu juga terkait dengan pertanyaan kedua, kebutuhan baju ya. Sebenarnya kebutuhan baju itu relatif. Berapapun bisa. Ada yang bawa baju cuma 3 setel, ada yang bawa baju cuma 4 setel, ada yang satu lemari dipindah semua ke koper gitu. Tapi perlu diingat bahwa keterbatasan bagasi yang diberikan oleh penerbangan itu adalah maksimal 30 kilo. Jadi tidak mungkin juga semua kebutuhan kita masuk di situ. Ya, karena selain pakaian juga ada beberapa, seperti misalnya yang paling berat apa ya, kamus mungkin. Kamus itu berat sekali tuh. Kamus Arab Indonesia tuh mungkin diperlukan. Karena terutama di awal-awal Ananda nanti akan butuh banyak kamus. Nah, tadi jadi kebutuhan pakaian itu relatif ya. Akan tetapi tidak perlu khawatir apabila nanti terjadi kekurangan pakaian. Pertama bisa beli di Kairo. Di Kairo juga bajunya bagus-bagus dan murah-murah. Di sana mata uangnya tidak terlalu terpaut jauh dengan kita. Harga pakaian misalnya sekitar berapa ya? 30 pon misalnya atau 100 pon. Nah, 1 pon itu kan sekitar 920 rupiah ya. Nggak sampai 1000. Jadi kalau misalnya 100 pon ya cuma 100.000 gitu ibaratnya. Itu dan kualitasnya juga sama seperti kita, bagus-bagus, apalagi kalau musim dingin. Sana jaket-jaket banyak sekali dan murah-murah. Jaket-jaket Eropa itu banyak sekali yang jatuh ke sana, ke Kairo. Itu bisa beli di sana dan kualitasnya bagus dan murah. Jadi saya kira tidak terlalu perlu membawa banyak pakaian, secukupnya aja. Karena juga di asrama nanti ada mesin cuci ya. Mesin cuci yang bisa digunakan 24 jam apabila Ananda pakaiannya kotor atau misalnya sudah terpakai, bisa dipakai mesin cuci tadi. Jadi tidak perlu bawa banyak-banyak, secukupnya saja. Ya, kemudian masalah visa, sebenarnya pembayaran visa itu lebih mahal dari visa biasa. Akan tetapi insya Allah kita akan cover dan mudah-mudahan tidak ada penambahan. Insya Allah tidak ada penambahan yang kita minta dari wali siswa. Jadi tetap seperti itu. Walaupun itu jadi konsekuensi kami di visa, mudah-mudahan nanti kita bisa cover itu semua. Jadi yang terpenting adalah kelancaran Ananda pada saat keberangkatan ke Kairo. Jadi begitu Pak Ustaz Roso. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Sama mamanya Rafa ya. Oh iya, mamanya Rafa, iya. Ustaz mau nanya Ustaz. Misalnya kalau kita ngirim uang itu Ustaz, mending dalam mata uang rupiah apa emang mata uang Mesir itu sendiri? Ya. Baiknya seperti apa Ustaz? Kalau mata uang itu sekarang kalau dulu agak sulit untuk mata uang rupiah. Tapi sekarang sudah adanya modernisasi ini semua serba mudah. Ada beberapa cara agar Ananda bisa mendapatkan uang dari orang tuanya. Yang pertama bisa melalui ATM. Jadi ATM bisa dibekali oleh Ananda yang mau berangkat. Yang terpenting ATM itu ada logo Sirusnya ya, ada logo Visa atau Master. Kan Visa atau Master ya. Dua-duanya itu bisa digunakan di ATM, mesin ATM di Kairo. Di semua bank, atau entah bank BSI, entah bank Mandiri, bank BCA, BRI, BNI, semua. Yang penting ATM-nya itu ada logo Visa atau Master. Nah, baik itu ATM Ananda pribadi kalau sudah 17 tahun, atau ATM orang tuanya dibuatkan secara khusus, jadi nanti setiap bulan tinggal orang tuanya memasukkan ke rekening itu, dan di sana bisa diambil karena memang ada mesin ATM yang dekat sekali dari asrama kita, mungkin jaraknya sekitar nggak sampai 100 meter ya, dekat sekali. Di sebelahnya gedung pengadilan tinggi ya, di situ ada.
Nah, itu bisa digunakan. Itu yang pertama. Akan tetapi pakai ATM ini memang biayanya lumayan besar. Sekali pengambilan kayaknya tuh sekitar 25.000 gitu. Jadi kalau Ibu kirim uang 300.000 ya nanti yang diterima yang muncul ya cuma 275 lah misalnya segitu ya. Tapi di sana nanti begitu diambil di mesin ATM sudah dalam bentuk mata uang pound, uang Mesir gitu. Itu yang pertama. Nah, cara kedua yang biasa dilakukan oleh wali-wali siswa itu adalah dengan mengirimkan ke kami, ke Darul Arifin, karena nanti kan setiap bulan ada namanya infak asrama. Infak asrama itu diberikan biasanya terhitung sejak Ananda datang atau tiba di Kairo. Misalnya berangkat tanggal berapa ya? Tanggal 19 misalnya. Berarti sampai di Kaironya tanggal 20. Nah, sejak per tanggal 20 itulah Ananda terhitung harus bayar infak asrama di sana setiap bulan. Nah, itu biasanya dilakukan oleh orang tua beberapa hari sebelum tanggal 20, biasanya tanggal 18, tanggal 17, tanggal 19 gitu ya. Kalau misalnya infaknya, taruhlah misalnya 1 juta infaknya, maka nanti dilebihkan oleh orang tua jadi misalnya 1,5 juta. Nanti tinggal di-remark aja, dikasih catatan oleh bagian keuangan di Darul Arifin. Ini yang 1 juta untuk infak asrama, 500.000 titipan jajan Ananda ini gitu misalnya. Nah itu bisa. Nah itu insya Allah nanti bisa diambil langsung tanpa ada potongan sama sekali, tanpa ada uang administrasi dan diambil dalam bentuk mata uang pound. Itu bisa diambil di musrif atau musrifahnya di asrama gitu. Nah itu caranya seperti itu. Ustaz, satu lagi ya Ustaz. Boleh. Apakah anak-anak atau orang tua yang diundang sekarang itu anaknya akan berangkat bulan ini? Ya, insya Allah ya. Ya makanya kita japri, saya lihat di sini ada 20, yang pasti ada 20 orang ya. Ada 20 orang ini, ada beberapa juga yang masih kelihatannya mau mundur di Desember. Nanti kita akan lihat kondisi visanya. Karena sebenarnya proses visa itu sudah kita ajukan, karena melihat kemarin ada lama sekali proses visa, maka Ananda yang berangkat di Desember pun kita ajukan sudah kita ajukan di kedutaan. Nanti bisa saja Ananda ingin berubah, misalnya yang rencana di Desember akan tetapi karena visanya sudah keluar bisa maju gitu. Yang penting cukup waktu untuk proses tiketnya gitu ya. Jadi insya Allah yang ikut Zoom ini yang bareng ya, yang bareng berangkat insya Allah. Mudah-mudahan. Oke. Syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi? Sudah jam 1 lewat 47. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Van, biasanya abinya Ustadz karena sedang tugas keluar, jadi saya yang hadir. Baik. Terkait tadi visa visa apa Ustadz, maaf namanya. On arrival. On arrival ya. Ya. Visa on arrival. Apakah itu nanti kemarin kan sempat dapat kabar juga kalau yang di sana itu belum bisa langsung ke Ma'had. Apakah itu nanti tidak berpengaruh terhadap kelangsungan anak-anak? Jadi harapan kami kan mereka mungkin adaptasi sebentar, tapi kemudian bisa langsung ya tidak lama lah istilahnya untuk ke Ma'hadnya. Artinya apakah visa seperti itu tidak menghambat untuk masuk Ma'hadnya? Kemudian yang kedua, kami kan diminta untuk merevisi itu ya, apakah itu berarti tidak berpengaruh dengan proses visa yang sedang dikeluarkan saat ini gitu. Sementara dari Kemenak, kebetulan kami dari Bogor, Kemenaknya baru bisa dijanjikan hari Selasa karena petugasnya sedang keluar kota. Itu dulu mungkin sementara Ustaz. Kemudian satu lagi untuk keberangkatan berarti kan semua harusnya bareng ya Ustadz ya, kalau nanti begitu visanya selesai. Sehingga harus bersepakat misalnya setelah visa terbit, tanggal berapa akan berangkatnya. Begitu ya.
Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalah visa, apakah pakai visa itu on arrival ataupun visa normal yang dikeluarkan oleh kedutaan, insya Allah tidak berpengaruh dengan proses pemberkasan Ananda di Kairo nanti. Memang kemarin iramanya agak berbeda soal pemberkasan. Sebelum-sebelumnya kita lakukan pemberkasan itu cepat sekali. Terakhir pemberkasan dilakukan cepat itu di keberangkatan bulan Maret ya. Maret kemarin itu cepat sekali. Ananda datang, kemudian proses pemberkasan 5 hari apa 16 hari 16 hari ya. 16 hari itu selesai. Sudah terdaftar. Kemudian menunggu jadwal ujian penempatan kelas itu. Nah, akan tetapi sejak bulan Syawal kemarin, ya bulan Syawal sampai saat ini ternyata iramanya berbeda karena ternyata persyaratan-persyaratannya itu yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk sekolah di Ma'had Al-Azhar itu waktu saat itu dinamis sekali, banyak sekali perubahan-perubahan yang membuat kita kewalahan juga, akhirnya terjadi keterlambatan. Jadi terkait sama, kalau di Al-Azharnya sendiri sebenarnya persyaratannya itu stabil dari dulu. Tidak ada neko-neko, tidak ada perubahan-perubahan yang menjadikan kita terlalu rumit untuk menyelesaikan pemberkasan. Akan tetapi ada satu poin yang akhirnya panjang ininya, tahapannya, yaitu ada salah satu persyaratan masuk ke ma'had itu harus ada khitab safaroh, jadi surat pengantar dari kedutaan Indonesia untuk ke Ma'had Al-Azhar. Nah, waktu awal-awal surat ini tidak membutuhkan apa-apa, termasuk rekomendasi Kemenak pun tidak diperlukan pada saat dulu ya. Nah, akan tetapi sejak mulai Maret ya, Maret April itu akhirnya dari kedutaan meminta surat rekomendasi dari Kementerian Agama Pusat. Nah, pada saat awal-awal proses itu masih mudah, sampai akhirnya di bulan Mei, Juni sampai saat ini prosesnya itu sudah mulai agak belibet-libet gitu ya. Kalau yang awal-awal itu masih mudah dapat rekomendasi, akan tetapi belakangan di bulan Juni, waktu itu Juni-Juli, rekomendasi yang sudah keluar bahkan di pending, akhirnya dikaji ulang, akhirnya diminta persyaratan harus ada surat, namanya surat keterangan dari KBRI bahwa lembaga ma'had ini resmi gitu. Begitu. Nah, akan tetapi berubah lagi di bulan-bulan Juli Agustus itu udah mulai berubah lagi. Akhirnya nggak pakai itu, harus pakai LOA akhirnya. Nah, pas LOA itu akhirnya teman-teman baru mengajukan LOA, dan itu pun syarat untuk mengajukan LOA itu anandanya sudah harus berada di Kairo. Jadi untuk anak-anak yang belum berangkat ke Kairo tidak diperkenankan untuk mengajukan LOA, karena pada saat itu banyak sekali ananda yang masih terpending pemberkasannya di Kairo dan belum bisa masuk ke ma'had. Nah, akhirnya sampai saat ini irama pemberkasan itu kami lihat adalah sekitar 2-3 bulan sejak ananda datang di Kairo. Jadi bukan datang kemudian langsung daftar kemudian langsung selesai, tidak. Karena banyak proses yang akan dilakukan, yang sebenarnya yang bikin lama tuh nunggunya. Prosesnya ini sebentar tapi nunggunya lumayan lama. LOA itu normalnya 1 bulan, tapi ternyata ada yang 2 bulan belum keluar begitu. Nah, itu jadi kita kasih informasi bahwa pemberkasan itu kisaran 3 bulan di Kairo. Maka ada satu antisipasi yang diperlukan untuk orang tua, karena proses pemberkasannya adalah 3 bulan, ya maksimal sekitar 3 bulan. Ya syukur-syukur sebulan sudah selesai gitu.
Tapi kalau kami lihat itu tidak ada yang 1 bulan sekarang. Rata-rata 2,5 bulan sampai 3 bulan, bahkan ada lewat 3 bulan lebih pun ada gitu. Nah, antisipasinya adalah agar mempersiapkan dana untuk perpanjangan iqomah, perpanjangan izin tinggal di sana. Karena sebenarnya sampai saat ini proses pemberkasan visanya itu hanya dikasih 30 hari. Nah, setelah 30 hari kita harus lakukan perpanjangan. Nah, perpanjangan itu kalau yang sudah kemarin kisaran 2.500 pon. 2.500 pon itu sekitar ya 2.300.000, sekitar segitulah. Nanti Ananda langsung bayar di imigrasi di sana. Itu buat antisipasi seandainya betul-betul sudah lewat 1 bulan tapi proses pemberkasannya belum selesai. Begitu. Maka saat ini sebenarnya proses pemberkasan itu sudah ketemu jalannya. Bukan ada perubahan-perubahan lagi, tapi sudah ketemu jalannya, tinggal kita bersabar untuk menunggu aja. Saya kira jadi tetap berangkat dan segalanya itu pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa untuk Ananda nanti punya cukup banyak waktu menyesuaikan diri dan belajar dalam untuk menghadapi ujian penempatan kelas yang akan dilaksanakan setelah terdaftar di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Itu ya kira-kira. Jadi insya Allah tidak ada perubahan, satu tidak lagi ada menyambung. perbedaan. Ya, silakan. Berarti yang rekomendasi ke Kemendak Pusat itu tetap berjalan dan keberangkatan tetap dipersiapkan gitu ya? Iya, tetap. Jadi anak-anak berangkat nggak harus nunggu surat itu. Ya, kalau ternyata sudah keluar, kalau ternyata keluar di perjalanan enggak apa-apa juga. Kalau sudah keluar di sana pun enggak apa-apa. Tetap proses. Nanti yang mengurus Darul Arifin. Iya, betul. Kami yang urus, kecuali ada persyaratan. Gitu. Iya, pasti. Kecuali ada persyaratan tambahan ya. Ada misalnya beberapa kali kemarin sih terjadi perubahan-perubahan peraturan di Kementerian Agama. Jadi seperti Anandanya sudah berada di Kairo. Kemudian rekomendasi itu akan diberikan, tapi masalahnya ada beberapa ijazah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, maka harus lakukan pengajuan surat pengantar dari Kemendikbud pusat. Nah, kami melakukan itu ke Kemendikbud pusat, Darul Arifin, akan tetapi Kemendikbud pusat itu harus melampirkan juga dari Diknas setempat. Akhirnya wali-wali siswa mengurus surat tambahan tadi. Jadi kalaupun ada perubahan-perubahan yang terkait di pusat, insya Allah kami yang melakukan. Akan tetapi kalau ada perubahan-perubahan, tambahan persyaratan yang terkait di daerah masing-masing, itu nanti akan dibantu oleh orang tua masing-masing. Begitu Ibu. Ya, baik. Ini ada bertanya juga, apa ada ketentuan khusus terkait sertifikat vaksin, baik di Bandara Soekarno-Hatta atau di Mesir? Ya, kalau untuk ke Mesir tidak ada kewajiban vaksin. Tidak perlu vaksin pada saat kita berangkat ke Kairo. Jadi dari pihak penerbangan sampai saat ini tidak mewajibkan vaksin. Gitu. Kecuali bagi Ananda yang dari daerah ya, mungkin kayak kemarin itu ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Makassar. Itu mereka wajib vaksinnya waktu mau ke Jakartanya aja. Gitu, mau terbang ke Jakarta, akan tetapi sudah di Jakarta, mau terbang ke Kairo, itu tidak perlu vaksin. Yang wajib adalah PCR. PCR itu wajib, nanti insya Allah biasanya kita kolektif ataupun tidak nanti mengikuti kondisi terkini ya. Jadi sekali lagi, untuk di Al-Azhar tidak ada kewajiban vaksin. Untuk keberangkatan ke Kairo pun tidak ada kewajiban vaksin, baik itu bagi untuk penerbangan ataupun untuk kedutaan ataupun untuk imigrasi setibanya kita berada di Bandara Internasional Kairo, ya, Kairo International Airport di
Kairo sana tidak perlu ada vaksin. Yang ada, yang wajib adalah PCR. Ya, PCR hidung dan tenggorokan. Ada lagi yang mau ditanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ya Pak. Ya, dari Pagar Alam. Ya, silakan Pak Ali. Pagar Alam. Ya, Pak Haji, silakan. Ya, saya mau nanya Bu ya. Jadi pertama mungkin karena tadi kan saya baru ngirim tuh kelengkapan berkas yang rekomendasi dari sekolah, tapi kalau untuk urusan visa sudah saya kirim beberapa hari yang lalu. Saya mastiin lagi, berarti kemungkinan ananda saya di bulan ini ya Bu ya? Kalau mau gabung bulan ini, monggo Pak. Oh, Karena teman-teman siapa namanya? Ananda Rizik ya. Ya. Ananda Rizik katanya ingin berangkatnya di yang terdekat. Karena harusnya kemarin kan di Oktober. Oke. Oktober mundur. Nah, berarti untuk yang satu kampung tuh biasanya pada pengen bareng tuh. Ya, buat ada pas awal ya Bu ya. Udah itu saya mau nanya gini Bu ya. Untuk fasilitas klinik kesehatan di asramanya mohon penjelasan. Sudah itu juga kemarin dapat informasi dari Pak Firman bahwasanya asrama itu katanya beda-beda kalau udah penuh kan, dengan biaya juga yang berbeda-beda. Mohon penjelasan itu aja Bu ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai fasilitas kesehatan sebenarnya bagi pelajar-pelajar Al-Azhar itu diberikan fasilitas kesehatan gratis oleh rumah sakit Al-Azhar yang tersebar di penjuru kota Kairo. Siapapun bisa di sana, yang penting sudah terdaftar, sudah punya kartu pelajar ya, kartu pelajar Al-Azhar. Itu bisa insya Allah kalau mau berobat ke sana. Tapi seringkali Ananda itu agak sungkan kalau untuk berobat ke rumah sakit, takut gitu loh. Ya. Apalagi dalam masa-masa pandemi begini, mereka lebih suka hanya melakukan perawatan di dalam asrama. Nah, perawatan di dalam asrama itu, di asrama ini tidak ada fasilitas kesehatan. Tapi memang makanya tadi saya sarankan untuk membawakan obat. Karena masing-masing anak itu punya favorit obat ya yang berbeda, yang cocok-cocokan lah begitu. Akan tetapi apabila obat-obat itu tidak mempan, itu bisa ke dokter. Ya dokter-dokter sekitar asrama atau ke rumah sakit Al-Azhar jika harus dirujuk. Nah, perawatan itu tetap nanti di bawah koordinasi dengan musrif atau musrifah yang ada di sana. Kemarin pun ada yang sakit, yang perempuan yang akhwat sakit, kemudian dirawat di kamar, kemudian akhirnya dirujuk ke dokter. Nah, waktu mau kita bawa ke rumah sakit Al-Azhar, mereka nggak mau, akhirnya maunya di dokter yang terdekat. Nah, kita bawa ke dokter terdekat, gitu Pak. Tapi yang jadi kekaguman kami itu sebetulnya dari dulu kebiasaan kita nih orang anak Al-Azhar di sana itu sudah seperti satu keluarga sendiri. Ya. Jadi apabila ada satu yang sakit, yang lain ikut membantu gitu, kasih obat, kemudian merawat, mijitin, dan tidak perlu khawatir kalau sakit karena memang semua anak akan sakit di sana karena mereka kan lama tuh, ada 2 tahun, 3 tahun. Saya pun sering sakit dulu waktu di Kairo dan alhamdulillah kita punya teman-teman dalam satu rumah itu baik-baik. Jadi saling merawat, yang penting tetap jaga kesehatan masing-masing, kemudian makan yang cukup, makan buah yang cukup, kemudian tertib istirahat, waktunya tidur, jangan begadang. Nah itu yang selalu dirutinkan oleh teman-teman musrifah yang ada di asrama. Kalau mereka punya kesempatan tidur yang cukup, mereka punya makan yang cukup, buah-buahan yang cukup, minum susu dan lain sebagainya, itu insya Allah walaupun pergantian musim itu ekstrim, tapi insya Allah masih bisa bertahan mereka. Begitu Pak. Oke. Ada lagi? Penempatan asrama tadi memang. Oh iya, penempatan ya. Jadi penempatan asrama itu di Kairo tidak seperti asrama di Indonesia.
Ya, kalau asrama apa ya seperti pondok pesantren misalnya dalam satu ruang lingkup, di situ masjidnya, di situ tempat tidurnya, di situ juga tempat belajarnya begitu ya. Dan itu tidak akan melebar kecuali ya di situ aja paling di tingkat. Nah, kalau di sana asrama di Kairo itu berbentuk flat ya, kayak apartemen yang flat. Jadi kita buka beberapa asrama, kemudian kalau sudah penuh kita akan ambil asrama berikutnya begitu. Nah, asrama berikutnya itu nanti mengenai biaya sebenarnya akan menyesuaikan dengan asrama yang akan kita tempati, karena itu nanti menyesuaikan dengan biaya asrama di sana untuk ke orang Mesirnya gitu Pak. Tapi insya Allah tidak akan lebih dari 2,9. Jadi kisaran bahkan mungkin bisa ada yang turun 2,5, ada yang turun 2 juta, ada yang 2,3, ada yang itu tergantung nanti dengan asrama yang akan ditempati oleh Ananda di sana. Gitu Pak. Oke Pak, makasih. Udah itu mau nanya Buya sekali lagi, kalau untuk kurikulum belajar Ananda di sana antara di asrama sama di sekolahnya, mohon penjelasan Buya. Ya, kalau kurikulum itu nanti tergantung dari Al-Azhar. Ya, Al-Azhar itu memberikan buku secara cuma-cuma ke masing-masing siswa. Nanti saya kira temanya itu sama semuanya. Misalnya tentang apa ya? Tentang syariah Islamiyah misalnya, tentang apa? Misalnya tentang tema-temanya itu selalu sama, walaupun gurunya berbeda. Akan tetapi yang hebatnya Al-Azhar itu buku-buku yang diberikan adalah buku-buku karangan dari dosen yang memberikan mata pelajaran tadi. Jadi bukan buku-buku dari luar, akan tetapi buku-buku yang betul-betul dikarang oleh dosen yang mengajar. Itu hebatnya. Nah, kemudian mengenai bimbingan di asrama itu sifatnya penunjang atau pendukung. Jadi terutama di awal-awal kita akan berikan bimbingan bahasa Arab intensif. Nah, nanti mengacunya untuk apa? Untuk persiapan ujian penempatan kelas. Kami berharap dari Darul Arifin itu agar Ananda, siapapun dia, bisa menyelesaikan jenjang ma'had hanya dalam waktu 1 atau 2 tahun saja. Amin. Gitu. Jadi kita berharap itu, makanya nanti di asrama kita akan berikan semacam les atau bimbel atau bimbingan intensif gitu. Jadi kita panggil guru-guru dari Al-Azhar datang ke asrama, kemudian Ananda belajar setiap hari kecuali hari-hari libur ya, hari Kamis, hari Jumat itu libur, maka selebihnya akan mengikuti. Termasuk nanti bimbingan seputar buku-buku yang dipelajari pada saat berada di sekolah. Gitu Pak. Jadi sifatnya pendukung. Oke. Terima kasih Buya penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau ditanya? Atau sudah cukup? Satu lagi Buya. Ya, silakan. Afan ya. Nggak apa-apa, silakan. Itu kira-kira di sana itu butuh laptop apa enggak untuk belajar ya? Ya, kalau punya laptop enggak apa-apa dibawa. Kalau enggak ada laptop jangan diada-adakan. Terutama masih baru-baru itu tidak terlalu penting untuk laptop. Apalagi semua sekarang handphone Android bisa cari di Google ya. Laptop itu kegunaannya memang untuk mendukung Ananda pada saat mencari materi-materi tambahan yang ditugaskan oleh dosen misalnya di kelas, biasanya begitu. Tapi bisa digantikan keberadaan laptop dengan handphone gitu. Jadi artinya kalau punya monggo dibawa, kalau tidak punya nggak perlu diada-adakan. Maksudnya dibelikan, kemudian yang baru-baru nggak usah. Karena kalaupun nanti dibutuhkan di sana, bisa beli di Mesir gitu. Di Kairo bisa beli, apalagi di Mesir sudah ada bahasa Arabnya, nggak perlu diinstal ulang lagi bahasa Arab, jadi bisa mencari materi-materi yang dibutuhkan untuk menunjang sekolah mereka gitu. Ya, jadi kalau ada silakan dibawa, kalau nggak ada nggak perlu diada-adakan. Gitu ya Pak, syukurillah. Ada lagi?
Sudah cukup? Sudah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Ustaz dengan bundanya Anggia yang Iya, yang harusnya berangkat 18 Oktober kemarin Ustaz. siap, siap. Maaf ini untuk hanya meyakinkan hati lagi Ustaz untuk menyiapkan. Berarti kami harus persiapan untuk berangkat November ini, benar Ustaz ya? Iya, insya Allah betul. Insya Allah. Ya Ustaz. Hanya mau meyakinkan itu aja untuk persiapkan anak. Berarti ya harus mempersiapkan hati juga berarti ya Ustaz ya. Iya, betul. Nanti akan terlihat itu suasana nangis berjamaah di bandara biasanya. Iya Ustaz, sudah terbayang. Ya Ustaz, insya Allah kuat. Ya, Berarti insya kami Allah. persiapkan anak kami di November ini ya Ustaz ya. Iya, iya. Yang terpenting jaga kesehatan untuk Ananda. Jaga Ya. kesehatan dari sekarang. Banyak olahraga ya. Ya. Olahraga karena di sana itu hidup di sana tidak seperti di Indonesia. Di sana lebih banyak jalan ke mana gitu, ke depan, ke taman, kemana-mana tuh. Kalau di luar asrama seperti itu, sekolah pun nanti seperti itu. Kalau di sini kan enggak, semua dikit-dikit naik motor ya. Bahkan ke tukang sayur pun naik motor gitu. Kalau di sana enggak, sama seperti di luar negeri lainnya itu terbiasa dengan jalan kaki. Maka dari saat ini harus dilatih olahraganya jalan kaki setiap pagi atau setiap sore gitu ya. Kemudian jaga kesehatan, jangan terlalu banyak berbaur dengan orang-orang di luar, khawatir nanti terpapar atau ada virus-virus yang kurang bagus di tubuh gitu ya. Jadi tetap persiapan-persiapan itu dilakukan. Insya Allah sih kita berharap di pertengahan bulan ini kita sudah berangkat insya Allah. Mudah-mudahan. Nanti akan dikabari lagi lebih lanjut. Ya Ustaz, tunggu. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ustaz, Sudah satu Boleh. ini aja. Boleh. Satu lagi Ustaz, Boleh, silakan. dari pengumuman visa keluar tuh kalau bisa ada waktu sedikit untuk persiapan keberangkatan gitu ya. Jadi kebetulan karena abinya sedang tugas di luar kota tuh sampai Desember bahkan bisa Januari, tapi masih bisa pulang karena di Cirebon. Artinya jadi kami bisa prepare lebih aja karena otomatis harus menunggu pulang pas pulang ke Jakarta dulu. Itu saja mungkin Ustaz. Baik, insya Allah nanti akan kita kabari sehingga punya waktu untuk persiapan insya Allah. Ada cukup waktu lah insya Allah sih. Saya kira itu ya cukup semua. Mudah-mudahan ini bisa menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua, yang terutama yang sudah ada keterlambatan keberangkatan kemarin. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita, ridho Allah selalu bersama kita semua dalam langkah kita untuk menuju ke Al-Azhar Kairo Mesir. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, tidak perlu sungkan, bisa di WA ke nomor saya. Sudah punya semua ya nomor saya. Dan itu saja ya. Insya Allah kita akan komunikasi lagi setelah visa itu terbit, akan kita kabari ke masing-masing wali siswa dan untuk persiapan keberangkatan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Ya kalau Ustaz.